Baik, kita lanjut lagi materi hari ini yang intinya yaitu input keyboard tadi ya. Nah, jenis instruksi ini adalah tujuannya itu untuk mengambil input keyboard kita. Misalnya kita ingin suatu variabel itu mengambil nilai berdasarkan inputan dari kita setelah programnya berjalan. Nah, itu ada dua jenis ya. Bisa menggunakan scanner dan bisa menggunakan J-Option Paint. Nah, yang pertama scanner dulu nih. Nah, tadi kan kita untuk outputnya menggunakan sistem out. Nah, kenapa tidak menggunakan sistem in untuk input? Nah, di sini kan dijelaskan tentang sistem, kelas sistem ini menyediakan special value atau sistem in, kebalikan dari sistem out tadi. Out itu mengeluarkan tadi kan. Nah, sistem in untuk input, yang mana mengembalikan nilai sebuah input stream ya. Tadi kan untuk sistem out dia value-nya berupa print stream. Nah, kalau untuk sistem in ini value-nya input stream yang menyediakan metode untuk membaca input dari keyboard. Nah, masalahnya sini dia tuh tidak mudah digunakan sehingga Java ini menyediakan kelas lain. Nah, itulah dia kelas scanner. Tujuannya untuk memudahkan untuk tugas input biasa. Nanti sistem in ini akan tetap digunakan namun sebagai parameter ya. Nanti kita lihat. Nah, scanner ini adalah kelas yang menyediakan metode-metode untuk melakukan input kata, angka, dan data lainnya. Nah, scanner tersedia pada package Java util. Nah, kalau yang tadi untuk input stream, print stream itu tersedia pada Java I/O kan, Java input output. Nah, kalau untuk scanner ini tersedia pada package Java util. Bisa kita lihat di ini ya, di NetBeans, ini project kita tadi. Kita mau lihat Java util. Kita lihat package Java util. Nah, di Java Base, Java util. Nah, ini dia Java util, util ya. Scanner, kita coba scanner ada tidak? Tentu sudah ada ya. Ini scanner S. Nah, ini kelas scanner. Nah, kita menggunakan kelas scanner. Kelasnya sudah ada. Kita tinggal menggunakan kelas bawaan dari JDK ini, yaitu di package Java util di scanner ini. Nah, package itu sekarang kita belajar cara menggunakan package yang dari luar. Nah, ini mungkin kita bikin kelas baru dulu. Java class, misalnya input menggunakan scanner ya, input scanner gitu ya, input scanner. Yes. Nah, kita bikin metode mainnya dulu. Nah, di sini menggunakan kelas scanner itu harus diimpor dulu package-nya. Nah, caranya impor Java util scanner. Cara memanggilnya seperti itu ya. Impornya sebelum kelas. Kita impor dulu, impor Java util. Nah, ini kalau di NetBeans itu enaknya otomatis ya. Misalnya Java, kita bisa milih package yang ada ini, ada IO, ada Math, ada Net, NIO. Kita pilih Java util. Nah, scanner.
muncul scanner. Nah, setelah kita import, ini package-nya, ini kelasnya ya. Package itu untuk aturan tidak bakunya itu harus ditulis huruf kecil semua. Kemudian untuk kelas seperti biasa huruf kapital pertama, kemudian huruf lowercase ya, huruf kecil. Seandainya kita bikin kelasnya 2 kata, kembali lagi saya ingatkan kata pertama setiap kata awal dari kata perkataannya itu huruf kapital. Misalnya input scanner ini I-nya besar, S-nya juga besar. Oke, kita coba menggunakan scanner ini. Nah, tujuannya untuk apa ini impor ini? Nah, statement impor ini memberitahukan ke compiler bahwa ketika kita menggunakan scanner, ketika kita menggunakan kelas scanner ini, yang kita maksudkan adalah scanner yang ada di package Java util. Nah, kita memastikan supaya dia mengambil scanner yang ada di Java util ini. Nah, karena bisa jadi ada kelas lain yang juga memiliki nama scanner pada package lain. Nah, bisa jadi nanti ada nama scanner atau kita bikin kelas scanner kita sendiri. Otomatis dia kalau kita tidak impor ini, dia akan mengambil scanner yang kita bikin secara manual. Nah, malah nanti menjadi ambigu ya. Supaya tidak ambigu, kita butuh statement import ini. Memastikan dia mengambil kelas scanner yang ada di package Java util ini. Gitu ya. Nah, untuk membuat scanner, kita sama ya dengan variabel primitif tapi bedanya dia bikin objek baru. Ada yang baru sini ada kata new ya, new scanner. Nah, di sini ada system in. Mungkin kita bikin dulu. Nah, ini scanner. Kita beri komentar dulu. Deklarasi ya, deklarasi dan assignment. Bukan assignment kalau untuk objek itu deklarasi dan membuat scanner baru. Itu tipe datanya atau kelas scannernya kita panggil dulu scanner. Nama variabelnya misalnya input cable. Nah, sama dengan kita ciptakan scanner baru dengan new. Kemarin sudah juga ya kita menggunakan string. String itu sebenarnya juga kelas, makanya bisa dia menggunakan new string itu. New scanner. Parameternya system out, system in. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, ini kenapa system in? Dari mana kita tahu dia harus diinputkan system in? Nah, kalian kalau nggak dari dokumentasi ya, sekali lagi dari dokumentasi, kalian baca dokumentasi si scanner ini. Atau kalau di NetBeans ini dokumentasinya juga gampang dilihat, misalnya kita tekan Control Space. Nah, di sini scanner dia sudah mengeluarkan di sini nih dokumentasinya scanner. Nah, parameter yang dibutuhkan adalah input stream source. Nah, input stream seperti yang kita tahu tadi sistem in ini dia adalah value yang mana sebuah input stream. Makanya dia cocok sistem in ini masuk ke sini. Nah, karena dia merupakan kelas input stream. Nah, paham ya maksudnya? Scanner dia butuh parameter yang mana parameternya itu kalau berdasarkan dokumentasinya itu dia bisa input stream, bisa path sort, bisa file sort. Nah, kita kebetulan punya input stream. Kita pengennya
langsung ngambil dari inputan di command line, maka kita menggunakan sistem input stream ini. Oke, selanjutnya kita ingin menampilkan nama dan name saja dulu ya, yang mudah-mudah saja. Sistem out, kita print labelnya dulu. Input nama Anda misalnya. Nah, terus kita ambil, kita scan ya, namanya misalnya bisa string nama, kita deklarasi variabel string dengan tipe data string dengan variabel namanya nama sama dengan, baru kita pingin nilainya atau assignmentnya diambil dari inputan keyboard. Nah, input keyboard sudah kita bikin dengan scanner, kita panggil saja input keyboard. Nah, kita panggil metodenya yaitu next. Nah, ini ada pilihan di dokumentasinya, itu ada next, ada next line, ada apa lagi? Ini banyak, ada next double kan, next byte. Nah, kita karena butuhnya string, kita cukup next saja ya, ini next. Next atau next line, saya juga next line. Oke. Kemudian kita mau input name lagi ya, kita mau ngambil nilai name, kita bikin labelnya dulu, system out print ln, ini ln saja. Input name Anda, kita bikin variabel, deklarasi variabel baru, string name. Kita ambil input dari keyboard name-nya, keyboard, next line lagi. Nah, oke. Baru kita sini kita beri comment cetak variabel. Nah, setelah kita membuat variabel untuk menampung inputan dari keyboard tadi, kita ingin menampilkannya sesuai dengan yang kita inputkan. Misalnya kita cetak ya, system out print ln. Nama Anda adalah tambah variabel nama. System out print ln. Name Anda adalah tambah name. Nah, ini saya salah ya, kalau aturannya variabel itu huruf kecil semua. Name, oke, name. Kita coba compile. Mungkin karena di sini ada dua kelas, kita klik kanan saja, run file ya. Oke, compile dan run. Nah, di sini sudah muncul input nama Anda. Nah, kita sudah di sini input nama Anda, di sini keyboard input, kita bisa input ya. Misalnya nama Anda, misalnya James Bond. Nah, muncul yang kedua lagi ini, input name Anda. Nah, name-nya misalnya 007. Nah, dia yang terakhir akan mencetak variabel yang sudah menampung inputan keyboard kita ya. Nama Anda adalah James Bond, name Anda adalah 007. Nah, di sini name Anda adalah name ini ya, kita tampung tadi. Nama sama juga sudah tampung. Paham ya kira-kira?
Nah, saya kira itu sudah sangat jelas ya. Nanti kalau masih ada yang ragu-ragu atau yang kurang paham, jangan ragu untuk menanyakan ya di diskusi kita di e-learning. Oke, mungkin cukup untuk scanner. Nah, scanner. Ini tadi ya, membuat scannernya. Ini kita deklarasikan variabel scanner dengan nama input keyboard, terus membuat scanner baru yang mengambil input system in dengan new ini ya. Nah, scanner menyediakan metode nextLine yang membaca sebuah baris input dari keyboard dan mengembalikan nilai string. Oke, ini contoh yang tadi ya. Oke, selanjutnya yang kedua, JOptionPaint. Nah, JOptionPaint ini sebenarnya merupakan kelas dari Java Swing. Nah, Java Swing itu apa? Ya, Java X-Swing. Java X-Swing itu sebuah kelas untuk membuat GUI ya, atau GUI itu untuk graphical user interface. Nanti kita bisa membuat seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, aplikasi desktop, mempunyai tombol, mempunyai form, bisa kita klik formnya. Nah, itu semuanya ada di Java X-Swing ya. Nah, kebetulan yang kita gunakan hanya untuk salah satunya saja, yaitu JOptionPaint. Apa itu JOptionPaint? Itu kelas yang menampilkan dialog. Kalau kalian sering menggunakan aplikasi-aplikasi pada umumnya itu, kalau sering menampilkan dialog ya. Misalnya mau delete, kita delete file, nanti keluarlah muncul dialog untuk mengkonfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus, yes or no. Itu adalah sebuah dialog ya. Sebuah dialog. Nah, gunanya banyak kalau di Java ini. Salah satunya itu mengambil input memang, tapi selain itu juga bisa menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog, konfirmasi yang seperti yang Bapak bilang tadi dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan kelas ini perlu mengimport package Java X-Swing JOptionPaint ya. Lagi-lagi kita mengimpor ya. Mungkin kita bikin kelas baru saja dengan nama input JOptionPaint ya. Nah, jangan lupa kita bikin metode main dulu. Public static void main string. Nah, ini kita import dulu. Import Java X ya, Java X swing JOptionPaint. Nah, oke, ini contohnya. Tadi kita coba sama menampilkan nama dan name. Misalnya kita coba tampilkan misalnya string nama sama dengan kita tampilkan dialognya langsung. Kita tampilkan dialog, nanti kita nginputnya di dialog itu sehingga dialog itu nanti mengassignment nilainya ke variabel nama ini. Misalnya JOptionPaint atau bisa ketik langsung ya, OptionPaint. Nah, show input dialog. Oke. Nah, dialognya kita ingin masukkan nama Anda. Oke. Kemudian yang kedua string
nim sama JOption pane show input dialog, masukkan name Anda. Nah, baru kita cetak variabel yang sudah diambil dengan menggunakan JOption pane ini. Misalnya system out print line, nama Anda adalah, kita gunakan operator tambah concat nama gitu ya. Terus yang kedua name, system out print ln, name Anda adalah tambah name. Oke, kita coba ya. Klik kanan, run saja langsung. Otomatis dia akan compile dan running. Nah, ini yang saya sebut dia itu sudah menggunakan UI ya, atau user interface yang bersifat grafikal. Nah, di sini sudah ada dialog input, masukkan nama Anda, misalnya nama James Bond. Oke kan? Nah, yang kedua tadi masih join point, itu untuk name, masukkan name Anda, misalnya name 007. Oke. Nah, baru setelah tampil dialog ini selesai, barulah dieksekusi yang di bawah ini ya. Cetak tadi, nama Anda adalah nama yang ada di sini. Name. Nah, nama Anda adalah James Bond, name Anda adalah 007. Cukup mudah, simpel. Nah, saya rasa cukup untuk menggunakan JOption pane. Nanti kalau ada yang kurang paham, masih ragu-ragu atau mau tanya apa, silakan ya di e-learning kita di menu diskusi itu. Oke, ini contoh yang tadi. Nah, kita masuk yang berikutnya, struktur program lanjutan. Kenapa saya bilang lanjutan? Karena di pertemuan 2 atau ketiga kemarin itu kita sudah bicara struktur ya. Tapi baru sampai sini. Kita baru bicara kelas, kemudian di dalam kelas itu ada method, kemudian method itu ada statement. Nah, ini ya, kelas, misalnya kelas scanner ya. Dalam kelas scanner dia ada memiliki metode next int atau next line, itu juga metode. Nah, di dalam metode ini ada statement, bisa ekspresi ya, expression ini. Nah, statement misalnya ini how sama dengan in dot next int ini. Nah, expression ini berupa ekspresi operator aritmatika ini hour kali 60. Nah, di komponen dari expression ini adalah token ini ya. Bisa jadi hour atau ini penjelasannya sudah dari samping sebenarnya. Package adalah koleksi kelas-kelas yang mendefinisikan metode. Nah, package ini berisi kelas-kelas, banyak kelas. Nah, kelas itu yang mendefinisikan metode-metode. Nah, kelas ini ada metode-metode. Nah, metode itu apa? Itu dia berisi statement, beberapanya berisi ekspresi. Ada statement, ada ekspresi. Nah, ekspresi ini dibentuk dari token-token. Token itu apa? Token ini adalah elemen yang paling dasar ya. Elemen paling dasar dari sebuah program. Bisa berupa angka, nama variabel, berupa operator, keyword, dan tanda baca, itu termasuk token itu ya. Nah, mungkin secara struktur ini sudah lengkap di sini ya, mulai dari package, kelas, method, statement, expression, token. Nanti kalau ada yang kurang paham, mau ditanyakan, ragu-ragu, silakan mengenai struktur program ini ya. Oke, selanjutnya ini
Nah, kita coba ya contoh, kita ngambil input dari keyboard, tapi kita ingin mengukur ya, atau membuat program konversi ya, sederhana dari inci ke sentimeter. Nah, ini diketahui 1 inci itu adalah 2,54 cm. Kita coba bikinkan saja. Misalnya new Java class. Konversi inci sentimeter. Nah, ya. Konversi inci finish. Oke, kita bikin metode mainnya dulu. String guys. Oke. Nah, yang pertama kita deklarasikan dulu variabel yang kita butuhkan ya. Beri komentar misalnya deklarasi variabel. Misalnya ada variabel inci ya, yang diketahui itu inci. Kita mungkin menggunakan tipe data int saja, int inci ya. Kemudian sentimeter kita menggunakan float gitu ya. Sentimeter ini float karena tadi diketahuinya 1 inci ini ada koma-komanya nih ya, 2,54. Kita menggunakan float atau double. Float saja sentimeter. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk tahap assignment-nya. Assignment nilai. Nah, kita pengennya menggunakan scanner saja untuk mengambil nilai inci ini ya. Misalnya kita bikin scanner baru, jangan lupa diimpor dulu. Impor Java util scanner. Oke. Mungkin kita deklarasikan scanner kita, scanner input keyboard sama dengan new scanner system in. Oke. Nah, assignment mungkin kita bikin labelnya dulu ya, system out print ln, masukkan nilai inci. Nah, lalu kita coba mengambil assignment nilai inci menggunakan inputan keyboard kita. Inci sama dengan, nah sama seperti tadi, kita panggil scanner yang variabel yang scanner yang kita sudah bikin, input keyboard. Kita panggil metodenya, karena dia sini int, kita cari ya, berarti nextnya next int, jangan next line atau apa, karena dia next line itu mengembalikan nilai string disesuaikan dengan tipe datanya. Di sini ada next int, next sort, ada apa ya. Oke, kita pilih next int karena yang kita butuhkan kembalian nilai int ini. Oke, keyboard next int. Kemudian sentimeter sudah bisa kita hitung ya. Sentimeter adalah inci kita kali dengan rumusnya 2,54. Nah, berarti 2,54 F, jangan lupa, karena float itu harus berakhir dengan huruf F. Oke. Nah, baru kita cetak outputnya, cetak ya. Kita beri komentar cetak output. System out print line.
misalnya sentimeter, inci, ditambah dengan ini label inci itu labelnya in ya, berarti inci tambah in sama dengan tambah sentimeter, tambah label sentimeter yaitu sentimeter gitu ya. Oke, kita coba run file. Compiling dan running. Nah, sini sudah keluar ini ya, baris ini 21 ini, masukkan nilai inci. Nah, dia membutuhkan input keyboard. Kita masukkan nilai inci misalnya 23, enter. Nah, langsung dieksekusi inci, nilai ini diambil sini, terus sentimeter di assignment dengan inci dikali 2,54 ini F atau 2,54 dengan nilai float. Kemudian kita cetak hasilnya. Jadi 23 inci sama dengan 58,42 cm. Selesai sudah program sederhana kita menghitung konversi dari inci ke cm. Kita mau coba lagi, silakan, misalnya ini mana konversi inci ini ya. Nah, misalnya kita masukkan lagi 8 inci berapa senti? Enter. 8 inci sama dengan 20,32 cm. Ini bisa dinamis ya. Tidak harus dirubah secara manual sini, jadi kita bisa menggunakan inputan dari keyboard. Oke, mungkin sekian untuk program sederhananya. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan di menu diskusi di learning kita. Kemudian untuk tugas ini sederhana juga, itu silakan bikin program konversi suhu ya, dari Celsius tapi ke outputnya ketiga nih, ada Reaumur, Kelvin, Fahrenheit. Nah, konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Kelvin, Fahrenheit dengan input menggunakan keyboard, maksudnya dengan scanner atau menggunakan J Option Paint ya. Nah, rumusnya sudah Bapak sertakan di sini. Untuk Reaumur, dari Celsius ke Reaumur itu ini ya, 4/5 dalam kurung ini kali Celsius. Nilai Celsiusnya berapa gitu ya. Terus untuk Kelvin juga sudah, Fahrenheit sudah. Nah, outputnya diharapkan nanti keluarkan nama kalian. Nama ini harus menggunakan ini juga ya. Nih catatannya. Gunakan input keyboard dengan kelas J Option Paint untuk variabel nama dan name. Untuk nama dan name menggunakan J Option Paint. Kemudian untuk ininya, konversi suhunya dari Celsius ke Reaumur ini menggunakan, untuk mengambil nilai Celsius ya, itu menggunakan scanner. Untuk input keyboardnya menggunakan scanner untuk Celsius. Sementara untuk nama dan name menggunakan J Option Paint. Oke ya. Nah, terakhir data itu disesuaikan. Nah, bisa kita lihat ini yang banyak ada menggunakan bagi, ini sudah kelihatan ya, pasti dia menggunakan, kalau nggak float pasti double, nggak ada int, pasti bilangannya berkoma. Oke, terima kasih. Sekian, nanti juga saya akan bikinkan tugas di learning juga. Oke, sekian, sampai jumpa di minggu depan dengan materi kita decision ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.